Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Masih belajar bersama saya, Bapak Ujang Herman. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang muatan bahasa Indonesia tema 9, yaitu KD 3.8. Materinya adalah menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Untuk itu, kalian persiapkan diri, siapkan buku tematiknya yaitu tema 9, buku catatan, dan alat tulis yang diperlukan. Dan jangan lupa, sebelum pembelajaran ini dimulai, silahkan kalian berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya pembelajaran ini dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Baik anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yaitu, tujuannya adalah siswa dapat memahami pengertian iklan, tujuan iklan, dan jenis-jenis iklan. Anak-anak kelas 5 yang terkasih, tentunya kalian sering melihat tayangan di televisi. Dan setiap acara yang kalian gemari, misalnya film kartun, sinetron, atau acara musik misalkan, pasti acara tersebut suka diselingi dengan iklan. Mungkin di sebagian kalian ada yang jengkel atau kesel ya, pas seru-serunya iklan muncul. Nah, itulah yang sering terjadi pada acara-acara yang kalian saksikan. Tetapi, jika kalian simak iklan tersebut, menarik ya, dilihat dari penyajiannya, cara penyampaiannya. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari pembuatan iklan. Nah, berdasarkan hal tersebut, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan belajar kali ini, kita akan bahas itu. Apa itu iklan? Tujuan pembuatannya apa, dan macam-macam iklan. Baik anak-anakku yang terkasih, apa sih itu iklan? Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Pemberitahuan itu dilakukan supaya orang tertarik untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh iklan itu. Nah, tujuannya adalah yang pertama, memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Tujuan yang kedua, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Tujuan yang ketiga adalah menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa yang diiklankan. Tujuan yang keempat adalah memberikan informasi tentang produk atau jasa. Dan yang kelima, menarik khalayak ramai. Itulah tujuan-tujuan ketika kita membuat iklan. Nah, bagaimana ciri-ciri iklan yang baik dan benar? Mungkin kalian sering melihat ya di televisi ataupun di koran atau di majalah itu ada iklan ya. Nah, bagaimana ciri-ciri iklan yang baik dan benar? Yang pertama, harus informatif. Apa itu informatif? Jadi menginformasikan pasar mengenai keadaan produk atau jasa. Itu yang pertama. Yang kedua, harus komunikatif. Artinya keadaan saling atau bisa berhubungan dengan produk atau jasa yang diiklankan mesti mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Ciri yang ketiga adalah bahasanya yang singkat dan padat. Jadi bahasanya tidak bertele-tele ya, sehingga dimengerti. Kemudian ciri yang keempat adalah menarik. Menarik maksudnya bisa mempengaruhi atau memberikan rangsangan tertentu kepada orang yang sehingga orang itu mau mencoba
dan memiliki apa yang ada pada iklan itu. Ya. Nah, itulah ciri-ciri iklan yang baik dan benar. Nah, ketika diperhatikan, ada iklan produk, iklan jasa, itu ada unsur-unsurnya. Apa sih unsur-unsurnya? Nah, jadi unsur-unsur iklan yang menarik itu untuk masyarakat apa? Yang pertama adalah yang disebut perhatian, atau dengan istilah attention. Nah, maksudnya adalah iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Unsur yang kedua supaya iklan itu menarik adalah ada minat, interest. Ya. Nah, setelah mendapatkan perhatian, unsur iklan yang harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Dan yang keempat adalah rasa percaya atau istilahnya conviction. Ya. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan. Kegiatan peragaan diantaranya seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Yang kelima adalah tindakan atau action. Nah, tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk atau jasanya. Nah, itulah berbagai kriteria ya. Jadi dari pertama dari minat dulu ya kan, istilahnya kalau iklan itu disampaikan kemudian ada rasa ingin tahu, kemudian minat, itu yang diinginkan ya. Nah, sekarang anakku yang terkasih, kita akan bahas jenis-jenis iklan ya. Nah, secara umum iklan dibedakan menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Akan kita bahas ya. Nah, pertama akan kita bahas iklan media cetak. Nah, iklan media cetak ini adalah iklan yang dipublikasikan menggunakan media cetak seperti apa? Koran, majalah, tabloid. Nah, agar dapat menarik perhatian khalayak, iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Yang ketiga, cirinya adalah menggunakan kata konotasi positif. Dan yang keempat, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Itulah ciri-ciri bahasa pada iklan media cetak. Nah, iklan dalam media cetak memiliki unsur-unsur apa saja? Yang pertama adalah judul iklan. Nah, judul ini merupakan bagian paling penting dalam iklan. Judul iklan biasanya berisi nama produk. Nama produk ditulis dengan huruf besar, huruf lebih besar ya daripada yang lain supaya menonjol. Tujuannya adalah pembaca tidak salah jika ingin membeli barang tersebut. Itu unsur yang pertama iklan media cetak. Unsur yang kedua adalah isi iklan. Merupakan bagian yang berisi keunggulan produk yang ditawarkan dan biasanya menggunakan jenis huruf yang lebih kecil dari judul iklan. Unsur yang ketiga adalah sumber iklan. Nah, ini dapat berupa nama penjual, lembaga, atau perusahaan yang menawarkan produknya. Yang keempat, unsur yang keempat adalah deskripsi produk, yaitu penjelasan tentang produk yang diiklankan, yang mencakup keunggulan produk dan harga produk. Deskripsi juga dapat disertai foto atau gambar agar terlihat menarik. Dan yang kelima, unsur yang kelima adalah alamat dan nomor kontak sumber. Hal ini berguna untuk membantu pembaca mencari informasi lebih rinci dari iklan tersebut. Nah, itu pembahasan tentang media cetak.
Nah, kemudian iklan media elektronik yang kedua. Nah, apa sih iklan media elektronik tersebut? Iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Ya kan? Ada televisi, ada radio, internet dan sebagainya. Itu media elektronik. Nah, bagaimana ciri-cirinya iklan media elektronik ini? Yang pertama adalah iklan disampaikan dalam bentuk suara, gambar, dan gerakan. Nah, seperti yang kalian sering lihat di televisi, ya kan, ada gambarnya, ada suaranya, ada gerakannya, ya, mungkin ada skenarionya, ya. Yang kedua, memiliki durasi yang cukup singkat. Iklan tuh nggak pernah 1 jam, paling lama 1 menit ya biasanya. Kalau misalkan sudah iklan ada yang 30 detik, 15 detik ya, seperti itu, singkat waktunya. Yang ketiga, gaya bahasanya mudah dipahami dan persuasif. Jadi gaya bahasanya mudah dipahami. Kalau nggak dipahami ya masyarakat nggak mudeng, nggak ngeh ya apa yang disampaikan. Kemudian persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif artinya mengajak seseorang agar tertarik dengan produk yang diiklankan. Itu namanya persuasif. Ciri yang keempat adalah khusus untuk iklan radio, informasi produk disampaikan harus jelas sehingga pendengar dapat membayangkan produk yang diiklankan, karena tidak ada gambarnya kalau di radio, hanya suaranya saja sama musiknya, ya. Maka harus jelas, harus rinci. Kemudian yang kelima, iklan biasanya diiringi oleh musik pengiring untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan, ya. Itu ciri-cirinya. Nah, kita akan bahas masing-masing karakteristik dari iklan elektronik kita, ya. Kita akan bahas apa itu karakteristiknya. Yang pertama, iklan radio atau istilahnya radio advertising. Nah, radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Iklan di radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Suara yang diperdengarkan dapat berupa voice atau suara kata-kata manusia yang teratur, kemudian musik, perpaduan bunyi-bunyian yang teratur dengan ritme tertentu dan harmonis, dan efek suara, suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Nah, untuk menayangkan iklan melalui radio perlu dibuat naskah dulu. Nah, naskah iklan radio sesuai dengan konsep dari produk yang akan diiklankan. Naskah iklan radio dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik, maupun efek suara. Musik dan efek suara dalam naskah iklan radio diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung skenarionya. Itulah karakteristik iklan radio. Nah, bagaimana karakteristik yang kedua iklan televisi atau television advertising? Akan kita bahas, ya. Jadi iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena kenapa? Merupakan kombinasi antara suara, gambar, dan gerak. Iklan televisi memiliki karakteristik, yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Nah, pembuatan iklan televisi diawali dengan membuat rancangan. Rancangan dalam bentuk skrip dan papan cerita, sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai naskah. Nah, setelah disetujui oleh pengiklan, barulah rancangan iklan itu dibuat di rumah produksi. Dan yang ketiga, karakteristik iklan internet atau online advertising. Nah, iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam. Ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar.
Iklan internet muncul sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Dan melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Nah, iklan yang ada di internet pada umumnya jenisnya banner. Iklan internet jenis banner yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Dan ketika kalian pun melihat YouTube, kadang diselingi oleh iklan-iklan yang muncul, ya kan? Nah, itu yang disebut iklan internet atau istilahnya online advertising. Nah, anakku yang terkasih, kita akan bahas ciri bahasa iklan elektronik yang mampu menarik perhatian khalayak atau masyarakat umum. Pertama, cirinya adalah pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Itu yang paling penting. Apa? Jadi katanya harus tepat, menarik, logis, dan sopan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Dan yang keempat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasarannya. Ya, itulah pembahasan tentang iklan dan sebagainya, ya. Nah, kemudian kita akan beda-bedakan jenis-jenis iklan. Nah, berdasarkan fungsinya yang pertama. Berdasarkan fungsinya, anak-anakku yang terkasih, iklan itu dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah iklan pemberitahuan. Nah, tujuannya adalah untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Contohnya misalkan iklan pemberitahuan dibukanya suatu usaha, ya. Misalkan kita akan membuka kafe, namanya X misalkan, ya. Nah, kalian bisa buat iklan, ditempelkan di situ, sana kemari, kemudian pakai media sosial. Nah, itu yang disebut iklan pemberitahuan. Yang kedua, iklan yang berdasarkan fungsinya adalah iklan undangan. Iklan undangan ini berisi ajakan untuk menghadiri suatu acara. Misalkan kita akan mengadakan festival kuliner, misalkan di tempat tertentu di gedung A misalkan. Nah, kita bikin iklan. Seperti tadi, boleh menggunakan kertas, difotokopi atau apa, kemudian pakai media sosial melalui WhatsApp, boleh ya, Instagram dan sebagainya, boleh ya. Nah, itu iklan undangan. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat bertujuan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Contohnya iklan pencegahan COVID-19, iklan keselamatan dalam berkendara, iklan hemat listrik, hemat air, dan sebagainya. Itu adalah layanan masyarakat. Yang keempat, iklan permintaan. Nah, ini berisi permintaan akan sesuatu. Contohnya, iklan lowongan pekerjaan. Ya, misalkan di suatu kantor PT ini memerlukan staf karyawan dengan syarat bla 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 bla. Nah, itu yang disebut iklan permintaan. Dan yang kelima, iklan penawaran. Jenis iklan ini bertujuan untuk menawarkan suatu produk, baik barang maupun jasa. Contohnya iklan produk dan bimbingan belajar misalkan, ya. Nah, itulah iklan-iklan yang berdasarkan jenis iklan berdasarkan fungsinya. Iklan pemberitahuan, iklan undangan, iklan layanan masyarakat, iklan permintaan, dan iklan penawaran. Nah, kemudian jenis iklan yang berikutnya adalah menurut bentuknya, berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya, iklan dibagi menjadi dua, yaitu ada iklan baris, ada iklan kolom. Ya. Nah, apa sih perbedaannya antara iklan baris dan iklan kolom? Nah, kita bahas ya. Nah, iklan baris adalah iklan kecil atau singkat, berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Nah, iklan baris ini disebut juga iklan mini.
Nah, bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama adalah terdiri atas 2 atau 3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja. Ditulis secara singkat, padat namun jelas. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Ya. Kemudian yang keempat, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar dengan ukuran kecil dan tidak berwarna. Kelima, dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk menghubungi pembeli. Dan keenam, tidak menggunakan ilustrasi grafis. Dan yang ketujuh, biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Biasanya di koran-koran ya, tuh banyak banget itu iklan baris, ya, singkat-singkat. Nah, ini contoh iklan baris pada koran ya. Di situ dijual segera laptop kondisi masih mulus. Nah, itu kan, hubungi ini harganya sekian, cukup segitu. Nah, itu yang disebut iklan baris. Kemudian kursus bahasa Inggris dibuka pendaftarannya tanggal sekian, hubungi ini, itu iklan baris. Ya, oke. Ngerti ya? Paham ya? Itu iklan baris. Kemudian yang kedua, iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, terdiri dari ilustrasi, gambar, foto, bagan, dan kata-kata. Yang kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Bahkan ada yang penuh satu halaman koran. Ya, tergantung dia keinginan dari para pemasang iklan itu. Dan biayanya mungkin dihitung. Ada berapa senti itu beda harganya. Ya. Yang ketiga, berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan, berita duka cita, ataupun ucapan terima kasih. Ya, nah ini contoh iklan kolom pada koran. Di situ dijual mobil Toyota termurah, Toyota termurah, nah itu ya. Oke. Nah, kemudian kita akan jelaskan lagi, kita akan uraikan lagi jenis iklan yang berdasarkan isinya. Ya, berdasarkan isinya. Nah, apa saja yang berdasarkan isinya? Yang pertama, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Nah, iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal. Misalnya iklan duka cita, ya kan? Jadi ketika ada yang meninggal, untuk memberitahukan ke khalayak orang semua yang ada di masyarakat, kita nempel di koran, ya, gitu. Innalillahi dan sebagainya, ya, itu adalah contoh iklan pemberitahuan pada media cetak. Yang kedua adalah iklan penawaran atau iklan niaga. Iklan penawaran ini adalah iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu, misalkan barang. Nah, contoh di situ ada menawarkan produk ya berupa burger, ya kan? Nikmati paket burger super hanya 30.000. Wah, itu mantap sekali ya iklannya. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut iklan layanan masyarakat. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa iklan layanan masyarakat iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal. Misalnya, larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, protokol kesehatan COVID-19 dan lain-lain, ya. Nah, ini adalah contoh iklan layanan masyarakat tentang jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona, ya, seperti itu. Nah, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Selamat belajar dan tetap semangat.